الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam, dan barang siapa yang sengaja mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu di sisinya. Sedangkan di akhirat mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ali Imran ayat 19 dan 85. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dari lubuk hati yang dan paling dalam, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari yang bahagia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Islam agama yang sah di sisi Allah, agama yang membawa keselamatan hidup dari dunia sampai akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibacakan tadi, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Lebih tegas lagi dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa di antaramu yang sengaja mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu daripadanya. Sedangkan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Berdasarkan dua ayat surat Ali Imran ini jelas dan teranglah bagi kita bahwa Islam adalah agama yang betul-betul diakui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengancam siapa yang sengaja mencari agama selain dari agama Islam, maka tidak akan diterima agama itu oleh Allah. Sedangkan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, oleh karenanya alangkah beruntungnya kita karena kita telah dengan ikhlas memeluk agama Islam ini. Sebagaimana Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sungguh pun demikian, kita tidak ingin Islam itu seperti orang main layang-layang, yang mana layang-layangnya tinggi memumbung di awan, sementara pemain layang-layang tetap tinggi di tanah. Yang kita inginkan ialah bila Islam itu tinggi, maka umatnya harus tinggi pula. Kita harus berjuang sekuat tenaga demi tegaknya agama Islam. Sejarah telah membuktikan betapa para pejuang Islam, Nabi dan Rasul dulunya telah berjuang sekuat tenaga demi mempertahankan agama Islam tersebut. Di antara para pejuang Islam itu antara lain, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari
datanglah ke rumah Rasulullah seorang utusan kaum Quraisy, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, sesungguhnya kami sepakat akan memberimu hadiah 3 sekaligus. Yakni pertama, akan kami angkat engkau menjadi raja besar di tanah Arab ini. Kedua, akan kami jadikan menjadi raja besar. Kedua, akan kami jadikan engkau orang yang paling kaya di tanah Arab ini. Yang ketiga, akan kami sediakan untukmu istri yang paling cantik di tanah Arab ini. Namun dengan satu syarat, berhentilah engkau menjalankan agama Islam." Selesai orang Quraisy ini berkata, langsung dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Tuhan, seandainya Tuhan sanggup meletakkan matahari di telapak tangan kiri saya ini, sedikit pun saya tidak akan berhenti menyebarkan agama Islam." Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas tersebut, pulanglah utusan kaum kafir Quraisy tersebut dengan perasaan kecewa. Tidak beberapa hari setelah itu datanglah kembali utusan kaum Quraisy itu ke Rasulullah. "Ya Muhammad, bagaimana kalau kita bekerjasama? Hari 1 minggu kan ada 7 hari. 4 hari kami ikut sembahyang bersamamu di masjid. Kemudian 3 hari setelah itu ikut pula lah engkau bersama kami menyembah patung." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai Tuhan, sungguh aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjawab penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku." Inilah ketegasan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang kafir. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." Kaum muslimin yang berbahagia, inilah Rasulullah yang betul-betul konsisten memperjuangkan Islam. Pendirian beliau tidak bisa ditawar-tawar. Dia kokoh laksana batu karang yang ada tengah lautan. Tidak mau dibujuk dengan harta, tidak juga dengan tahta, bahkan tidak juga dengan wanita cantik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah Siti Khadijah. Suatu hari Siti Khadijah dipanggil oleh Rasulullah dan beliau berkata, "Wahai istriku Siti Khadijah, apakah engkau mencintai agama Islam?" Dijawab oleh Khadijah, "Wahai junjunganku Rasulullah, aku mencintai agama Islam." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Bila benar engkau mencintai Islam, apa bukti cintamu kepada Islam?" Lalu Siti Khadijah menjawab dengan air mata berlinang, "Ya suamiku Rasulullah, aku mencintai Islam sampai ke lubuk hatiku. Sebagai buktinya, ambillah seluruh harta kekayaanku, ambillah semua untuk memperjuangkan agama Islam. Seandainya hartaku telah habis, ya Rasulullah, engkau akan menjumpai tulang belulangku yang memutih. Kemudian ambillah tulang belulangku itu, bawalah pulang dan buatkanlah jembatan, lalu tempuhlah agar engkau bisa pergi memperjuangkan agama Islam." Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rasanya cukuplah bagi kita perjuangan Rasulullah dan Siti Khadijah dalam mempertahankan agama Islam sebagai suri teladan untuk kita camkan. Semoga hal ini memberikan motivasi dan inspirasi bagi kita. Mari kita sing-singkan dengan baju, kita berjuang cukup tenaga untuk kejayaan agama Islam itu. Kita mempunyai prinsip aish kariman aw mut syahidan, hidup dalam kemuliaan dan mati dalam membela agama Islam. Kita berdoa semoga Islam jaya untuk selamanya. Semoga saja menjadi nyata. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.